Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Lex People, balik lagi di podcast Kawal Hukum, Kaula Muda Belajar Hukum. Nah, di episode kedua kali ini, aku Yustika bakal ngobrol bareng sama Dava Prangsi. Halo, Lex People semuanya. Kenalin, aku Dava Prangsi bareng sama Yustika dari bagian staf penelitinya PSHFUI ini. Yes. Sore ini kita mau ngobrolin apa nih, Yus? Nah, jadi minggu lalu kita sempat buka open Q&A di Instagram PSH tentang tips and trick tentang tesis 101. Tagarnya tesis 101. Apa sih? Aku tuh sebenarnya pernah dengar bahasa kerennya itu 101 atau apa gitu. Kan kita biar kekinian ya. Tapi intinya kita mau buka Q&A supaya teman-teman semuanya bisa nanya nih ke kami yang di PSHFUI terkait dengan tips and trick apa? Tentang skripsi, penulisan skripsi. Enggak cuma skripsi dong, Oh iya. tugas akhir. Namanya aja tesis, iya kan? Bener. Tuh. Oke, karena kemarin kita udah open Q&A, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dav. Yoi. Kira-kira kita mau mulai dari pertanyaan yang mana? Oke, jadi we throw back in a moment sedikit nih. Jadi kemarin dari IG-nya PS udah bikin Q&A, kemudian juga lewat IG-nya Yustika juga kan, lewat IG-ku juga. Di Yustika apa Yus? @yustiada. Iya, nggak apa-apa, kita promosi, ya kan. Kalau aku @Prangsi gitu. Nah, kemarin udah ada beberapa nih pertanyaan yang masuk ke kami terkait dengan nanyain tips and trick seputaran tugas akhir gitu. Nah, kita di sini lewat podcast ini mau sharing lebih tepatnya, bukan ngajarin ya kan Yus? Karena kita juga baru selesai kemarin. Iya. Jadi kalau ngajarin kok kayaknya Bukan. kok kayak udah lama banget gitu ya, kayak rasanya ngerjain skripsinya, padahal baru kemarin lulus kan. Ijazah aja belum dapat. Iya, ini baru mau bayar sore ini kan. Nah, jadi semoga sharing-sharing yang kita sampaikan hari ini bisa ada manfaatnya lah barangkali, meskipun cuma ada 1% manfaat bisa diterima oleh teman-teman gitu. Nah, ini mau mulai dari pertanyaan dari Dava dulu boleh? Oh, dari aku dulu. Boleh. Sebenarnya ada beberapa sih pertanyaan yang udah masuk di aku. Nanti coba aku jawab dari aku dulu, nanti Yustika. Terus nanti kalau yang pertanyaan dari Yustika dulu yang jawab, terus aku gitu. Ada beberapa pertanyaan yang tadi kami baca tuh sebenarnya mirip. Jadi mungkin nggak semua pertanyaan akan terjawab ataupun akan mendapatkan momen sharing bareng kami, tapi setidaknya semoga udah bisa mewakili nih dari kesemua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Oke. Let's get started. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang masuk ke Instagramku. Ada dari Viti_Muzada. Ini aku kenal nih. Anak CLD. Oh, oke. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memulai menulis skripsi yang baik? Gitu. Tapi ini sebenarnya agak nyambung sih sama pertanyaan yang disampaikan sama Salsa Aurelia. Ya. Jadi dia juga nanya terkait gimana sih kalau masih semester 5, gimana sih kalau buat nemuin judul skripsi buat mereka yang masih semester 5 gitu. Oke, ya mirip sih. Ya. Sebenarnya ada juga sih di aku yang nanyain soal judul juga. Nah, kita jawab aja dalam ini ya, dalam satu kategori pertanyaan yang sama. Oke, terus masuk nih ke intinya. Intinya kan kayak gimana sih caranya kita itu memulai nulis skripsi yang baik ataupun menentukan judul skripsi ataupun nggak cuma skripsi ya. Kalau di Fakultas Hukum, terutama ya Fakultas Hukum UI itu kan ada skripsi, terus juga ada studi kasus hukum, SKH, terus juga ada legal memorandum. 3 jenis ini merupakan bentuk dari tugas akhir ya. Jadi sebenarnya ini bisa berlaku ke semua bentuk, mau itu skripsi, SKH, mau itu legal memorandum. Jadi ya kita jawabnya secara umum lah, nggak cuma ke skripsi doang gitu. Benar. Kalau menurut pendapatku pribadi nih ya, gimana sih kita menulis skripsi yang baik? Kalau ngomongin dari segi teknis dulu nih, kalau menurutku harus ngikut ke yang namanya buku pedoman. Benar. Ya kan? Itu harus. Aku rasa semua fakultas, semua universitas itu punya buku pedoman penulisan tugas akhir. Iya. Nah, dulu nih, soalnya aku inget banget pas lagi bimbingan skripsi, maksudnya bimbingan tugas akhir, sama dosen pembimbingku, Pak Ari Wibowo, dan juga sama teman-teman yang lain, itu teman-teman, itu banyak yang miss soal buku pedoman, Hughes. Jadi kayak,
mereka tuh udah nulis tapi ternyata pas kayak di cross check sama Pari ini udah sesuai belum sama buku pedoman. Oh iya, karena mereka belum baca. Karena memang di buku pedoman kan juga ada penulisan tentang apa footnote. Iya, detail banget kan. Karena misalkan dari fontnya apa, spasinya apa, kayak layoutnya kayak gimana. Karena istilahnya kita tuh mau bikin tugas akhir kan mau bikin rumah nih, kan? Kita harus jelas dulu dong fondasinya gimana, ukuran-ukurannya kan, ada pakem-pakemnya lah. Meskipun nanti isi rumahnya mau diisi apa itu preferensi kita pribadi. Nah, istilahnya fondasi itu ya kita harus merujuknya ke buku pedoman. Karena memang ya mungkin bukan menyalahkan ya, tapi lebih kayak evaluasi aja deh. Kita tuh kadang ingin langsung ke step yang panjang, tapi kita loncat nih. Padahal buku pedoman ini penting dan memang banyak dan teknis banget. Jadi kalau first answer dari aku untuk gimana sih cara nulis skripsi yang baik, menurutku pertama adalah menyesuaikan dengan buku pedoman yang ada. Baca-baca dulu. Baca-baca dulu. Oh ini harus kayak ini, kayak ini, kayak ini. Jadi minimal tahulah nanti tuh bagian-bagian yang mau kita tulis itu apa aja. Betul. Kayak misalnya bab 1 gitu. Kalau dulu kan ada sempro ya sebelum kita. Kalau sekarang kan nggak ada sempro tuh. Jadi kayak padahal sebenarnya bab 1 itu penting banget yang buat jadi jajakan lah istilahnya kan. Nah, jadi istilahnya biar teman-teman tuh tahu dulu bab 1 isinya apa, bab 2 nulis apa, bab 3 apa, bab 4 apa, daftar puslakanya kayak gimana. Jadi itu kan kayak sebelum kita masuk ke substansi tugas akhir yang mau kita tulis, ya kita harus kuat dulu nih, kita harus paham betul, oh ternyata struktur sistematisasinya tuh kayak gini, kayak gini. Benar-benar. Gitu. Nah, kayaknya sih udah sedikit menjawabnya, tapi kan ini baru di aspek teknis ya. Nah, ini kita personal nih. Karena kan kalau kita ngomongin aspek teknis, kita kan objektif ya, menurut buku pedoman. Nah, ini mungkin kita akan lebih mendalami lagi gimana sih nulis tugas akhir yang baik. Gitu, menurut personal, menurut pengalamanku pribadi dan pengalaman Yustika. Mungkin dari Yustika dulu boleh deh. Gimana kalau menurut Yustika? Kalau aku dulu waktu kita sharing ya. Jadi dulu waktu pertama kali mau nulis bingung juga sih sebenarnya karena kan mau nulis apa ya gitu. Setiap kita mau penelitian atau menulis tugas akhir atau yang lain tuh pasti mikir kita mau nulis apa ya gitu. Nah, kalau aku dulu pertamanya riset kecil-kecilan dulu. Nah, jadi kayak aku coba karena kebetulan bidangku HTN, jadi kayak aku coba cari tahu dulu kan sebenarnya di HTN itu apa aja sih yang bisa dibahas itu. Karena kan HTN tuh banyak juga tuh. Pidana juga kan. Nah, kalau HTN itu kan ada yang fokusnya di bagian kekuasaan kehakiman, atau juga ada yang di bagian pemerintahan daerah, pemerintah desa. Nah, aku mau kemana dulu sih gitu. Jadi aku kerucutin dulu, jangan cuma HTN doang gitu. Nah, pas aku udah tentuin, ternyata waktu itu aku akhirnya mengarah ke bagian lembaga negara. Nah, waktu itu baru tuh dicari lembaga negara sekarang tuh apa sih? Ada masalah nggak sih? Yang lagi isunya apa gitu ya? Nah, ternyata waktu terus habis kita nemuin mau nulis apa, habis itu langsung kita baca berita kalau aku. Karena aku langsung nyari-nyari kan, baca-baca berita ternyata 2 tahun terakhir ini tuh memang Presiden Jokowi itu sering banget bubarin lembaga negara gitu. Terus aku mikir kok kayaknya gampang banget ya untuk ngebubarin lembaga negara gitu. Padahal untuk membentuk suatu lembaga negara pun banyak banget, banyak banget yang harus dipertimbangin kayak misalnya terkait dengan dananya dari mana dan lain sebagainya. Kok waktu ngebubarin langsung cukup dengan keputusan beliau aja gitu untuk langsung ngebubarin. Ternyata ada problem apa sih? Nah dari situ cari-cari lagi gitu, baca berita lagi sampai akhirnya waktu kita nemuin beberapa pertanyaan di kepala gitu kayak misalnya kok gini ya. Nah itu kalau aku langsung ngajak diskusi gitu ke teman yang mungkin dia yang sama-sama di bidang HTN. Karena seingatku kamu nggak ngobrol sama aku. Iya, kita beda. Karena kita beda keimanan soal ini. Ya, lanjut. Akhirnya aku ngobrol sama teman yang sama-sama HTN atau mungkin aku juga ngobrol sama kakak tingkat yang udah lulus, yang dia memang di bidang HTN. Aku nanya, ini ada celah nggak ya untuk diteliti? Gitu. Setelah didiskusin terus muncul tuh ternyata menurut beliau
ternyata memang ini harusnya nggak boleh nih, nggak sesuai sama ini dan lain sebagainya. Terus memang makin nemu permasalahan kan, kita kayak direkomendasikan kan, misalnya kayak baca buku ini gitu biasanya. Terus habis setelah baca buku nemu ternyata ditulis ternyata memang permasalahannya sebanyak ini, dan akhirnya aku memutuskan untuk tulis ini. Berarti kalau aku boleh menyimpulkan atau meresum poin-poinnya, pertama memang Yustika pas mulai mau nulis skripsi ini mulai dari baca-baca berita dulu, ngelihat perkembangan isu yang lagi semua pertanyaan yang ada di kepala dicatat, kemudian didiskusikan, dikonsultasikan sama teman ataupun kakak tingkat atau mungkin sama beberapa dosen gitu kan, untuk ketemu setidaknya apa sih. Nah, ini yang nanti aku mau cerita juga nih, apa sih isu hukumnya. Iya. Benar. Aku juga mau sharing sedikit terkait dengan gimana sih kita bisa menemukan. Ini sebenarnya ada juga sih tadi kayaknya di Q&A yang di PSA juga ada kayak dapetin judul, gimana caranya dapetin judul yang gampang gitu kan. Terus juga ada juga tentang tips and trick. Di aku juga ada sih. Ada juga nih dari US, dia bilang, wah udah dapet kasusnya nih Kak, tapi rumusan masalahnya masih bingung. Takut rumusannya terlalu luas. Nah itu juga. Nah sebenarnya ini pertanyaannya saling berkaitan satu sama lain ya. Jadi semoga apa yang kita sharing itu memang nggak person to person terjawab, tapi semuanya bisa terjawab gitu. Nah kemudian kalau di giliranku nih, kalau boleh cerita, sebenarnya aku jadi pengen flashback ke semester 6. Pas mata kuliah metode penelitian hukum kelasnya Pak Mahrus. Itu dulu kan sempat offline ya, sebelum kita terpapar COVID, sebelum kita menderita insecure overthinking yang bertahun-tahun kan, keadaan tidak kunjung membaik dari zaman PSBB sampai PPKM level 4 gitu kan. Nah, jadi dulu sempat tuh di kelas dijelasin sama beliau, Dr. Mahrus Ali, dosen pidana di FIUI, kalau sebenarnya teman-teman yang mau meneliti baik itu untuk tugas akhir ataupun untuk penelitian pada umumnya, itu jangan fokus ke judul, Yus. Fokus ke yang namanya isu hukum. Gitu. Karena masih banyak yang beranggapan, ini judulnya apa ya? Kasih judul dong. Ini apa ya judulnya? Kayak fokusnya lebih ke judul. Padahal kita tuh sebenarnya harus mendalami betul apakah dalam isu yang kita mau angkat dalam penelitian tugas akhir kita, itu di situ ada isu hukumnya nggak? Ada masalah hukumnya nggak di situ? Bisa jadi ada masalah, tapi bukan masalah hukum. Masalah ekonomi lah, atau masalah sebagainya gitu. Jadi memang isu hukum ini jadi penting. Nah, kalau kata beliau, aku masih cukup ingat, cara termudah untuk melihat apakah ada isu hukum, apakah ada masalah hukum dalam topik tersebut adalah melihat terkait dengan Dasein Dasolen. Kalau aku nggak salah ingat, Dasein itu kan idealita ya. Hukum di tataran idealita, sedangkan Dasolen adalah hukum di tataran praktiknya. Nah, jadi untuk bisa melihat apakah ada isu hukum atau enggak, kita bisa melihat ada nggak sih gap? Ada nggak sih gap itu apa bahasa lainnya? Ketimpangan. Ada nggak sih ketimpangan antara idealita dan realitanya nih? Pas kita mau temuin, kok ternyata nggak nyambung. Misalnya contohnya Yustika tadi ya, di tataran idealita ternyata memang presiden punya kewenangan untuk membentuk ataupun membubarkan lembaga negara. Tapi di idealitanya, di realitanya ternyata kok kayaknya gampang banget sih. Nah, pas kita sambungin tuh, garisnya ketemu gapnya. Ini sebenarnya ada isu hukum. Sama halnya di isu skripsiku ya, aku tuh pengen meneliti sebenarnya pada saat lembaga legislatif, sebenarnya skripsi kan pidana ya, tapi ada irisan sama HTN sih sebenarnya. Cuman ya lebih condong ke pidananya. Pada saat para legislator itu membentuk suatu peraturan pidana, ketentuan pidana, di dalamnya kan ada sanksi pidananya nih. Harusnya idealnya sanksi pidana ini berat ringannya itu menyesuaikan dengan tingkat seriusitas atau menyesuaikan dengan tingkat bahaya yang diakibatkan oleh tindak pidana itu. Misalnya kalau pembunuhan itu pantasnya ya sekitar 10 sampai 15 tahun atau sebagainya. Jadi memang harus ada ukurannya. Nah, cuman ternyata di Indonesia sekarang belum ada ukuran atau belum ada dasar teoritis yang jelas, dasar penelitian yang jelas bahwa tindak pidana A itu secara proporsional layak untuk dipidana dengan sanksi sekian tahun, denda sekian juta. Nah, dalam skripsiku juga dibahas kalau
oh ternyata ada nih tindak pidana A sama tindak pidana B yang sebenarnya tindak pidana B itu lebih ringan dampaknya daripada tindak pidana A. Cuman kok sanksinya sama. Nah, ini kan timbul ketidakproporsionalitas. Nah, aku sebenarnya bahas itu. Nah, itu sedikit aja sih. Jadi pada intinya untuk bisa menemukan judul, kita harus tarik dulu isu hukumnya dulu. Termasuk tadi rumusan masalah takutnya terlalu luas. Jadi kita fokus ke isu hukum yang ingin kita teliti. Well, teman-teman, kalau karena Pak Marus dulu dosen Metropolku, beliau bahkan ngomong kalau memang dirasa hanya ada satu rumusan masalah aja, nggak apa-apa. Yes, nggak harus banyak. Nggak harus banyak, tapi memang umumnya 2. Ya. Cuman nggak harus ada 3, 4. Bahkan memang kalau hanya ada satu rumusan masalah aja, itu tetap layak kok dikatakan sebagai tugas akhir, ya kan? Betul, betul. Yang penting gimana kita melihat apakah ada tuh gap antara dasolen sama desainnya. Dan itu jadi isu hukum. Yes, benar banget. Itu kurang lebih. Iya, benar banget. Karena memang sampai sekarang tuh kayak kalau mau nulis itu biasanya kayak kita mikirnya judulnya apa ya gitu. Dan pasti kan langsung pada judulnya apa ya. Padahal sebelum kita menentukan judul ada yang lebih penting dulu, yaitu tadi kita menentukan terkait dengan menemukan isu hukumnya dulu, teman-teman. Ya, oke. Betul. Ini bermula dari satu pertanyaan, tapi menjawab banyak pertanyaan yang lain. Nah, kira-kira ada nggak nih pertanyaan lain nih, Yus, yang bisa kita jawab? Oke, bentar. Oh ya, tadi yang ini ya, mungkin aku mau mengkerucutkan sedikit yang buat salsa tadi kan. Gimana kalau mahasiswa semester 5? Mau teman-teman semester 5, semester berapapun itu, untuk menemukan judul skripsi itu bisa. Tapi bisa-bisa aja di semester berapapun gitu maksudku. Jadi kalau mau nyicil dari semester 5 juga boleh. Karena boleh kan nanti mungkin bisa juga ya teman-teman nemuin isu hukum yang bisa ditulis, yang bisa diteliti, terus nanti dibawa ke mata kuliah Metopel, terus nanti waktu semester 7 tinggal nerusin ya. Betul. Itu juga bisa teman-teman. Jadi bisa kalau misalnya mau teman-teman mau nyicil sekarang, it's okay juga. Ya, cuman hal yang penting nih yang harus ingat kalau misalkan mau mencicil sejak dini ya, semester 5 lah, semester 3, atau dari semester 1 sejak masuk kuliah, sudah memikirkan mau menulis skripsi apa, itu yang harus dipikirkan adalah apakah pada saat kita kan baru bisa ngajuin skripsi semester 6 akhir ya? Yes. Apakah pada saat kita akan mengajukan itu masih relevan nggak isu kita? Oh iya, bener banget. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan sekarang pas kita mau ngajuin udah terjawab atau udah ditulis sama orang lain. Iya, bener-bener banget. Karena memang kemarin juga kemarin kan dari 2019 itu kan KPK sempat booming tuh, yang mana kan itu juga banyak banget yang bisa diteliti. Nah, tapi memang karena kasusnya lagi ongoing, jadi kita memang harus terus-terusan update. Betul banget. Nah, itu juga harus diperhatikan untuk flex people. Oke, keren. Nah, lanjut. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Arifal. Apa tuh? Jadi dia nanya, apakah membuat skripsi harus sesuai dengan impian kerja di masa yang akan datang? Nah, misalnya kalau mau jadi corporate lawyer, boleh nggak tuh skripsinya HTN? Siapa dulu yang mau jawab? Monggo. Oh, aku dulu. Dapat dulu. Corporate lawyer. Oke. Jadi kalau menurutku ini kembali lagi ke preferensi. Cuman menurutku ada plus ada minusnya. Bener. Jadi misalkan katakanlah pengen jadi corporate lawyer. Berarti kan jelas aspek yang harus ditekuni adalah hukum bisnis, hukum perusahaan, hukum perdata ya. Dasarnya kan dari hukum perdata. Cuman pas nulis skripsi kok kayaknya seru nih bahas tentang KPK nih. Pengen aja bahas KPK dan ternyata bahasnya dari aspek HTN. Jadi menurutku nggak ada masalah sebetulnya. Jadi mau teman-teman itu punya cita-cita profesi jadi apapun, kemudian pas sekarang pengen nulis tugas akhir, ternyata kepincutnya itu sama isu hukum yang agak lain sama profesinya, menurutku ada masalah. Yes. Nah, nilai plusnya adalah ya teman-teman berarti paham berbagai hal yang berbeda secara bersamaan. Teman-teman sadar pengen jadi corporate lawyer, berarti ya harus mendalami itu kan. Tapi ternyata skripsinya beda topik, berarti kan mau nggak mau harus mendalami poin itu juga. Iya kan? Nggak ada masalah, karena ya bagaimanapun memang menurutku serunya ilmu hukum tuh gitu. Kadang kita memang dituntut untuk bisa mengetahui beberapa bidang ilmu hukum yang berbeda, tapi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Nggak ada masalah. Cuman memang minusnya adalah, misalkan teman-teman pengen daftar, ini dari cerita yang aku dapat aja ya, Yus. Misalkan apply, keterima nih di law firm. Tadi ya, kita masih pakai studi kasusnya yang corporate lawyer. Terus ditanya misalkan, soalnya aku pernah ada teman yang ditanya, tugas akhirmu tentang apa?
Nah, ternyata agak berlainan, ya memang belum tentu itu yang menentukan masuk atau tidaknya. Cuman kayak akan menjadi nilai plus buat kita sekaligus jadi nilai minus buat kita. Pada saat misalkan ya aku pengen daftar di corporate layer, tapi ternyata yang aku tulis malah tentang HTN dan itu teoritis banget, yang itu jarang kepake di dunia corporate lawyer. Ya nggak ada masalah, belum tentu aku nggak akan diterima. Cuman kalau aku membahas hal yang misalkan bahas tentang aspek hukum bisnis, hukum perusahaan, itu akan jadi nilai plus buat aku. Oh, ternyata anak ini memang dia dari awal punya niatan untuk mendalami aspek bidang hukum ini. Benar. Jadi kayak apa ya? Kayak dilihat tuh kayak, oh, setidaknya dia kapasitasnya udah mumpuni lah gitu. Kalau menurutmu gimana, Yus? Ini sebenarnya aku juga pengalaman pernah nanya sih. Waktu itu memang ada ada suatu webinar yang mendatangkan salah satu praktisi, yaitu seorang jaksa. Nah, waktu itu aku juga sempat nanya, Bapak, gimana ya kalau misalnya kita skripsinya nggak tentang pidana gitu. Terus ternyata bapaknya itu juga jawab kalau misalnya nggak apa-apa gitu, karena ternyata bapaknya yang seorang jaksa ini juga dulunya skripsinya itu tentang HTN. Nah, mungkin kita beda juga ya, maksudnya kayak kita apply kemana itu juga beda juga. Misalnya kayak kalau kita mau, karena nggak semua tempat yang kita apply itu menggunakan pertimbangan itu, tapi memang ada juga tempat-tempat yang menggunakan pertimbangan skripsi ini. Betul. Gitu. Yep, jadi Arifal nih ya, dan mungkin Lex People yang lain, kalau misalnya memang udah pengen banget tuh ke suatu emang udah ngincer suatu profesi, ya nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman tuh bener-bener menekuni itu sejak teman-teman di semester akhir. Jadi memang teman-teman udah kayak pas mau lulus tuh udah, aku mau jadi corporate lawyer gitu. Jadi memang aku mau ambil mata kuliah bebasnya yang menyangkut ini nih gitu. Dari situ nggak apa-apa, terus dilanjutin ke skripsi, terus akhirnya teman-teman nanti setelah lulus langsung apply ke tempat yang teman-teman udah ingin, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak tadi nemuin kasus yang menarik tapi nggak sesuai sama tujuan teman-teman, itu juga it's okay gitu. Ya, betul. Karena tugas akhir yang baik itu yang selesai. Iya, gitu benar banget. Kan? Benar banget. Oke. Kemudian mungkin udah kejawab ya. Jadi aku lanjuti pertanyaan yang ada di aku nih, ya kan? Nah, ada 2 pertanyaan yang sama sih. Tadi kan kita udah bahas nih aspek lumayan teknis ya. Menurutku ini kita lebih ke ini aja, daily life preskripsian. Gitu, ya kan? Tadi kan kita ngomong tips and trick gitu kan. 101 tesis. Sekarang kita ke daily life-nya nih. Aduh. Kalau aku boleh nanya dulu nih sebelum aku menjawab. Yus, coba ceritakan secara singkat aja. Pengalaman menulis skripsimu sampai selesai itu gimana? Seberdarah apa sih, Yus? Sebanyak apa air mata yang tumpah gitu, Yus? Coba, boleh diceritakan nggak? Dari aku dulu, sebenarnya jadi di dosbingku ini ada 5 temanku yang bareng gitu ngambil dosbing ini waktu dari semester 7. Nah, waktu udah mau tahun baru, semuanya itu udah selesai proposal skripsinya. Tersisalah aku. The one and only. Cuman aku doang tuh. Bahkan ada satu temanku yang udah bab 2. Bab 2 tuh mau tahun baru. Nah, aku nih waktu itu dengan dalih masih ada tanggungan organisasi, jadi nggak ngerjain dulu gitu istilahnya. Nah, waktu selesai organisasinya tuh mulailah nangis-nangis karena memang semua teman-teman udah di ACC proposal skripsinya, dan aku masih punya judul sama rumusan masalah tok gitu. Jadi aku belum nyusun apa-apa, latar belakang ya yang baru diajuin outline itu doang. Alhasil sampai pada akhirnya dosbingku nyari aku, nanya, Yustika, gimana proposalnya, apakah ada kesulitan. Nah, mulai dari situ tuh langsung ngejar. Istilahnya ya mikirnya kalau dari 5 teman-teman yang lain ya semoga aku nggak yang lama-lama banget lah lulusnya gitu.
Karena yang bikin mikir tuh kayak sampai dicariin juga gitu kan. Karena memang berarti udah ketinggalan banget gitu. Nah, waktu habis itu memang setelah itu benar-benar fokus sih. Dan syukurnya kita punya circle pertemanan yang saling support. Oke. Karena waktu kan salah satu circle pertemananku juga Dava nih. Yang waktu itu kita juga di PSH dan punya kesibukan skripsi juga. Nah, kita memang sama-sama ayo lulus gitu. Maksudnya ya biar cepat lulus juga gitu. Yeah. Jadi saling support, saling nanya kamu sampai mana dan lain sebagainya. Meskipun setelah ditanya jadi insecure gitu ya. Iya. Oh ternyata udah lebih banyak daripada aku. Kamu udah berapa kata, udah berapa halaman gitu kan. Aku insecure banget soalnya Dava ini memang dia juga lebih cepat gitu kan. Aku sampai khawatir juga bisa nggak ya lulus gitu. Karena kan mungkin asik juga ya kalau misalnya kita bisa lulus bareng sama circle kita yang berjuang bareng. Betul, gitu. ya asik sih memang sih. Terus ya udah akhirnya memang start dari Januari itu bener-bener nge-push ya istilahnya semua waktu tuh emang buat skripsi. Karena kalau udah terlena main, terlena ada kegiatan yang lain itu bakalan berhenti dan kadang kalau berhentinya kelamaan mulainya males, susah nemu ritme lagi. Bener. Yap. Bener itu. Betul banget. Gitu sih emang susahnya di situ. Yang mana kalau kita udah nemu semangatnya, itu pasti kita bakalan bisa terus nulis. Ya minimal sehari adalah 5 lembar atau berapa gitu. Oke. Sebenarnya apa yang Yustika rasain nggak beda jauh ya sama aku ya. Cuman mungkin cara nangkepinnya aja yang beda. Kalau aku sih dari awal mau nulis skripsi udah menekankan aku udah bodo amat lah sama orang lain lah. Karena kalau aku terlalu memikirkan kayak aku ketinggalan nggak, ya memang kadang kan nanya. Ya make sure aja aku masih punya temen yang belum selesai juga gitu kan sebenarnya. Tapi aku lebih ke proteksi diriku sendiri agar nggak kepikiran hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kayak dulu nih cerita juga nih. Dulu aku bahkan sempet nonaktifin IG supaya nggak nonton story teman-teman yang udah selesai. Nah, bener. Dan jujur mungkin ya ini sekaligus permohonan maaf ke teman-temanku yang mungkin mendengarkan podcast ini, kayak udah pada semhas, udah pada apa, aku nggak ngucapin. Karena buat aku itu kayak ngedonin gitu loh. Cuman ya terlepas apakah itu hal yang baik atau yang benar, tapi menurutku itu menjaga proteksi buat aku. Cuman ini gak harus wajib dilakukan, nggak. Ini cuma sekedar aku. Pun sebenarnya kalau ditanya lika-liku, ya mungkin memang terkesan aku lebih cepat ya. Meskipun kan sebenarnya kita satu periode nih, akhirnya satu periode kan. Nah, pun mengorbankan banyak hal ya sebenarnya kalau aku. Aku habis berapa koyo gitu buat di punggung kan. Aku beli kursi baru hanya untuk menyamankan. Ada saksi hidup juga aku puntur, dikeretek-keretek punggungnya kan. Jadi sebenarnya nggak mungkin menurutku untuk perskripsian ini kita nggak ada naik turunnya, nggak ada effortnya gitu. Bener. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin masih merasa insecure, overthinking, merasa kok aku kayak gini, kok temanku kayak gitu, nggak apa-apa. Kita semua mengalami itu. Iya. Mau orang sejenis apapun, aku rasa tetap mengalami itu. Tapi yang jadi intinya adalah gimana teman-teman mau beranjak dari situ. Gitu. Bener. Nah, itu sedikit soal daily life lah. Bener banget. Karena emang kalau kamu kan beli koyo. Kalau aku waktu itu beli boba. Bukan. Aku kira beli boba. Kalau aku waktu itu emang konsumsi kopi yang agak tinggi. Iya. Aku sengaja nggak sebutin karena hampir setiap hari gitu loh, Iya bener. Gitu sama kan. Iya sama gitu. Iya bener-bener. Ya itu mungkin cara beda-beda ya Lex people. Ada yang ngerjainnya mungkin dari pagi sampai pagi lagi yang biar terjaga itu harus minum kopi, pakai koyo dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Tapi menurutku bukan nggak apa-apa, Yus. Gimana? Ini pesan ya. Oh, ini pesan. Bagi kita yang sudah lebih tua. Oh iya. Mengalami sakit-sakitan. Jadi meskipun kalian sedang berjuang menulis, mengerjakan tugas akhir kalian tetap harus menjaga pola makan, pola tidur, olahraga dikit-dikit, gerak-gerak dikit. Karena aku sudah mengalami beberapa keluhan soal itu. Bener. Oh ya bener banget Lex people. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan. Betul. Jangan sampai ngedrop karena kalau teman-teman ngedrop nanti tengah-tengahnya disuruh revisian, teman-teman malah kesulitan sendiri. Itu malah jadi menghambat lagi. Betul. Gitu. Karena memang kita nulis itu bukan terus nyelesain terus selesai, enggak. Kita kan pasti ada revisi, nambah materi lagi. Betul sekali. Jadi teman-teman harus menjaga kesehatan sampai teman-teman ya bisa sidang lah. Gitu.
Oke, gitu. Ya, ini sedikit ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin Yustika boleh ambil satu, dua pertanyaan yang mirip. Pertama ada pertanyaan dari Putri nih. Tips and trick tentang LM dan bagaimana susunan yang benar gitu. Sebenarnya ini sama kayak jawaban yang pertama tadi ya. Buku pedoman ini harus dijadikan kitab acuan memang. Yes. Acuan termasuk nulis LM, legal memorandum. Sebenarnya kalau aku lihat legal memorandum itu mirip kayak legal opinion dan hal terpenting dalam penulisan legal memorandum adalah kelengkapan atau seberapa komprehensif sebenarnya kasus yang pengen kita tulis. Karena legal memorandum itu kan konkret banget ke satu kasus nih. Jadi kalau kita nggak punya dokumen kasusnya dari A sampai Z, itu yang menyulitkan. Tapi kalau dari segi pengerjaan, katanya, meskipun di FHUI itu jarang yang nulis legal memorandum, cenderung lebih mudah, lebih sedikit dan lebih mudah. Tapi yang harus penting yang diingat adalah terkait dengan kelengkapan dokumen atau berkas-berkas terkait dengan kasusnya. Kalau boleh, nih aku ada dua pertanyaan yang mirip. Pertama dari Anissa Vindia, cara mengatasi minder sama judul sendiri. Oke, ini personal ya soalnya. Terus tadi ada satu lagi pertanyaan dari Zahiras. Gimana biar nggak merasa takut ngerjain dan presentasi skripsi? Ini soal ketakutan gitu. Kurang lebih soal itu ya. Kurang ketidakpercayaan diri. Jadi teman-teman, singkat aja dari aku. Percaya deh. Apapun yang teman-teman teliti di tugas akhir teman-teman, bentuk apapun skripsi, studi kasus hukum, ataupun legal memorandum, kalau itu benar-benar berasal dari buah pikir teman-teman, menurutku itu yang terbaik. Benar. Jadi nggak usah mikir kayak ada teman yang kayak judulnya kok keren banget ya. Iya kan, kadang kan juga minder juga tuh iya, kan. Kayak kok ini kok kayaknya real banget, kasusnya ada gini-gini gitu kan. Tapi pas ngeliat punya kita kok kayak terkesan biasa aja atau terkesan bertele-tele atau gimana. Tapi yang penting adalah percaya aja deh. Kalau itu memang buah hasil pikiran teman-teman, hasil teman-teman berusaha semaksimal mungkin, tanya sana sini, ya udah itu yang terbaik. Karena memang itulah hasil usaha teman-teman. Ya, kemudian, karena memang ada juga yang bilang kalau misalnya penelitian tuh nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi sama kayak teman-teman kalau nulis skripsi itu juga nggak ada yang sempurna. Yap. Bahkan skripsi teman-teman tuh nanti kalau ada di misalnya kita cari celahnya itu mungkin bisa jadiin penelitian lanjutan. Betul banget. Nah itu jadi emang teman-teman nggak perlu takut, ex people nggak perlu takut minder sana sini, insecure. Yang penting teman-teman selesaiin aja. Ya, kalau menurutku juga ketakutan itu biasanya timbul karena ketidaktahuan dan ketidaksiapan. Salah satunya ya. Iya sebenarnya, tapi kalau sebenarnya kita tuh mau riset terus gitu tuh pasti ada jawabannya. Betul. Jadi kalau aku sih menganggap untuk beberapa hal ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan dan ketidaksiapan. Jadi untuk mengatasi ketakutan dalam mengerjakan atau presentasi, ya teman-teman harus tahu dalam arti itu riset terus, mau belajar terus, dan teman-teman harus siap. Misalkan pas mau semhas, mau pendadaran, mau ujian akhir gitu kan, ya teman-teman latihan gitu. Kita aja kan latihan ya, maksudnya kayak bikin skrip dulu gimana nih yang bisa kita sampaikan kira-kira poin-poinnya apa aja, ngepasin sama waktunya. Jadi setidaknya meskipun nggak sempurna, dengan kita riset, belajar, latihan untuk ngomong speaking kita gitu kan, itu menambah kesiapan kita agar kita itu setidaknya kadar ketakutannya itu berkurang. Yes, gitu. Benar. Kalau di kamu ada pertanyaan satu lagi mungkin Yus yang mau mau sih. kita jawab bareng? Udah sih. Udah. Oke. Sebenarnya ada lumayan banyak ya, cuman nyerempet. Jadi kita jadiin satu aja dan berhubung biar efektif juga durasinya. Jadi mungkin nggak terlampau lama. Jadi ini udah 30 menit. Iya. Ini nggak akan jadi yang terakhir bahas soal skripsi. Mungkin nanti kita akan buka sesi Q&A lagi ke depan dengan entah itu dengan konsep yang berbeda atau seperti apa. Dan harapannya semoga podcast Kawal Hukum ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi ngerjain tugas akhirnya. Amin. Gitu. Mungkin sambil ngerjain sambil dengerin podcast kita juga enggak apa. Kalau perlu setiap mau mengerjakan didengerin aja gitu kan. Kita dengerin ini sugesti gitu. Karena memang ya macam-macam sih, ada juga kan yang sukanya ngerjain sambil dengerin musik, dengerin podcast. Iya, benar. Jadi penting nih tips dari aku pada saat kalian yang mengerjakan skripsi adalah coba lakukan uji coba sebanyak mungkin. Sebenarnya
lingkungan seperti apa yang pas buat teman-teman. Itu apakah harus ngerjain sama temen di kafe, atau harus bener-bener di kamar sunyi, ataukah jam dini hari, atau malah pas pagi harinya. Jadi teman-teman eksperimen sebanyak mungkin. Oh ternyata waktu dan suasana yang pas buat aku nih yang kayak gini nih. Benar. Karena aku sering denger juga teman-teman, kan ini kita lagi pandemi, banyak yang pulang ke rumah. Kayak di rumah tuh malah semakin kesulitan untuk ngerjain skripsi karena orang tua diminta bantuin ini itu. Jadi ini adalah supaya teman-teman bisa nge-boost nih, mungkin yang di rumah sekarang lagi bantuin orang tua dan sering merasa ke-distract. Jadi ngomong aja ke orang tua, Bapak, Ibu, ini aku sedang ngerjain skripsi nih, SKH, tugas akhir. Jadi minta tolong untuk jam segini sampai segini jangan diganggu dulu ya. Nanti kalau udah aku mau bantuin apa aja deh gitu. Jadi ini sebenarnya terkait komunikasi aja kalau konteksnya di rumah gitu. Jadi penting banget untuk menemukan environment atau lingkungan yang terbaik yang bisa nge-boost semangat kita untuk bisa ngerjain skripsi. Iya, benar banget. Ada aku pribadi ya, ini mungkin agak unik. Kalau aku dulu pas ngerjain skripsi ataupun ngerjain apa-apa, aku suka ngeliat buku-bukuku terselempah di mana-mana. Sama. Jadi kayak ini habis ini buka ini, buka ini gitu kan. Cuman ada juga yang mungkin merasa, ayo secukupnya. Terus tab yang di apa? Banyak banget itu kan, kayak buka lagi gitu kan. Jadi itu memang masing-masing. Jadi temukan kondisi suasana yang terbaik untuk bisa ningkatin semangat teman-teman untuk ngerjain tugas akhirnya. Sama kalau mau istirahat, jangan kelamaan istirahatnya. Ya. Tuh, nanti lingkungan yang udah pas tadi tuh bisa tiba-tiba berubah lagi ternyata kan. Betul banget. Oke. Tuh teman-teman. Ya pada intinya sih kita memang harus menyelesaikan apa yang udah kita mulai itu teman-teman. Jadi kayak untuk hambatan-hambatan apapun itu teman-teman ya hadapin aja hambatannya dan cari solusi. Kalau misalnya nggak nyaman ya cari gimana caranya biar nyaman dan lain sebagainya. Ada closing statement nggak? Ya, kalau dari aku, ketakutan mengerjakan tugas akhir itu timbul karena ketidaksiapan dan ketidaktahuan. Jadi kita harus mengatasinya dengan berusaha untuk semakin tahu dan menyiapkannya semaksimal mungkin. Setidaknya biar nggak takut-takut amat. Meskipun pas pendadakan kemarin aku pun takut gitu kan. Aduh nggak bisa jawab gitu gimana, keringet dingin kan. Tapi nggak apa-apa, sudah berusaha. Lulus juga akhirnya kan. Alhamdulillah. Ya Allah. Gitu. Jessica ada closing statement? Aku mungkin buat teman-teman yang ini ya, yang sering insecure, takut, gak percaya diri gitu. Karena mungkin aku juga ngerasain itu tapi waktu udah bisa nyelesain teman-teman kayak ngerasa kalau wah gila ternyata selesai juga ya, bisa juga ya. Nah teman-teman akan ada di part itu setelah teman-teman bisa melawan semua rasa insecure, ketakutan dan gak percaya diri itu. Dan it's okay, gak apa-apa, dihadapin aja. Oke. Secukupnya ngerjainnya secukupnya, nggak usah yang susah-susah juga. Oke, itu aja dari kami di podcast kali ini. Semoga ada manfaatnya buat teman dan see you next people di episode selanjutnya. Dadah, sampai jumpa di podcast Kawal Hukum selanjutnya.